Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nova Wulianto. Teman-teman, kali ini saya akan coba membahas yaitu cara kerja dari master cylinder pada brake atau pada rem. Ini berlaku untuk yang di motor, mobil ataupun unit-unit yang lainnya yang menggunakan sistem dari master cylinder ini. Adapun komponen yang pertama, komponen yang pertama di sini ada piston dulu, ada piston. Kemudian di sini ada spring, spring ini nanti digunakan untuk mengembalikan posisi piston atau sering disebut ini namanya adalah return spring atau spring kembali. Di sini pistonnya ada dua karena memang biasanya kalau yang di mobil itu ada dua pengebrekan, depan dan belakang. Jika dia menggunakan satu pengebrekan sebagai contoh di motor itu menggunakan satu piston saja. Nah ini. Kemudian di sini dilengkapi dengan reservoir tank atau tempat oli, tangki oli. Nah kalau di sini dilengkapi dengan dua jalur, yang primary dan secondary. Kemudian untuk yang di dalam reservoir ini diisi dengan oli hidrolik, biasanya ada oli khusus DOT 3 ataupun yang semacamnya. Kemudian bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya ini yang untuk yang pertama adalah posisi belum diinjak brake-nya, atau belum ditekan remnya. Yang pertama adalah oli yang ada di reservoir itu akan mengisi celah yang ada di depan piston ini. Dia akan masuk ke jalurnya. Baik yang depan ataupun yang depan yang di sini ini juga mengisi, ataupun yang belakang di sini dia akan mengisi. Oke, langkah yang selanjutnya adalah ketika pedal brake diinjak ataupun diaktifkan, maka piston ini akan bergerak ke kiri seperti video ini. Nah, ketika bergerak ke kiri, maka oli yang ada di sini itu akan tertutup. Nah, ketika tertutup, maka oli yang ada di sini, di chamber di sini itu akan termampatkan. Atau karena oli ini tidak dapat dimampatkan, mohon maaf, maka oli ini akan diteruskan menuju ke bawah, kemudian menuju ke sistem brake-nya. Bisa di single disc atau rem cakram, ataupun yang di drum brake, atau yang di rem tromol. Dia akan masuk sini untuk melakukan pengereman. Untuk yang bagian yang kiri, untuk yang secondary itu juga sama. Ketika ini dia tertutup oleh silinder atau pistonnya ini, maka dia akan oli ini akan terjebak sehingga dia akan didorong untuk mendorong piston yang ada di brake-nya. Nah, ini untuk cara kerjanya, Jadi cukup sederhana sekali cara kerjanya di sini. Nah, oli yang warna kuning ini adalah oli yang dimampatkan untuk menggerakkan brake yang ada di roda. Lantas apa permasalahan-permasalahan yang di sini? Yang paling umum adalah untuk yang di master cylinder ini terjadi kebocoran seal pada pistonnya, sehingga si oli ini tidak dapat dimampatkan di sini atau tidak dapat didorong untuk melakukan pengebrekan. Nah, ketika ini mendorong di sini, ini ada kebocoran di sini, atau yang di sini, sehingga oli itu akan bocor ke sisi sebelahnya, sehingga pengebrekan itu tidak pakem. Itu yang umum terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi di sini ada gelembung udara, atau biasanya ketika olinya habis, maka yang akan dimampatkan di sini atau yang didorong di sini itu adalah udara, sehingga udara itu yang dimampatkan, sehingga untuk tekanannya itu akan berkurang, rem sehingga akan tidak pakem, Kemudian yang umum biasanya kalau yang di mobil itu antara sambungan reservoir ini dengan master silindernya itu terjadi kebocoran pada seal-nya, Nah, ketika terjadi kebocoran pada seal-nya itu, maka dia menyebabkan oli berkurang, kemudian terjadi kekurangan oli untuk memampatkan, untuk menggerakkan master cylinder ataupun yang di brake-nya itu. Itu untuk beberapa permasalahannya. Jadi cukup sederhana untuk cara kerja dari master cylinder. Nanti biasanya kalau yang di mobil itu dilengkapi dengan booster rim. Nah, itu untuk materi tersebut kita akan bahas di lain kesempatan.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga materi ini mudah dipahami ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.